Halo, jumpa lagi kita dengan Podcast 9. Tegakkan hukum, berikan keadilan. Podcast 9 adalah sebuah podcast yang digagas oleh 9 alumni Fakultas Hukum UI, mengangkat, membeberkan, mendiskusikan, dan menguak masalah-masalah hukum dan demokrasi, serta human interest yang ada di sekitarnya. Podcast 9 bersifat independen, berimbang, tapi tetap kritis. Setelah pemilu, terutama setelah Pilpres, kita bertanya, kemana Anies Baswedan? Dalam hari-hari ini, namanya sudah jarang terdengar. Padahal ketika sebelum pemilu sampai setelah pemilu, nama Anies masih terus berkibar. Tetapi hari-hari ini, nama Anies mulai jarang terdengar. Memang kalau kita lihat hasil quick account, hitung cepat, menunjukkan Prabowo Gibran menduduki ranking pertama atau peringkat pertama, artinya Prabowo dan Gibran yang akan menjadi presiden. Walaupun secara resmi akan ditayangkan atau diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 ini. Sedangkan Anies dengan pasangannya Muhaimin Iskandar menempati ranking kedua dengan jumlah perolehan suara yang jauh di bawah Gibran dan Prabowo, tetapi tetap di atas Ganjar dan Mahfud. Meskipun demikian, nama Anies seakan mulai tenggelam. Surya Paloh misalnya, ketika menghadap presiden, tidak berkonsultasi lebih dahulu, baik dengan PKS maupun dengan PKB. Seakan-akan Surya Paloh menemui presiden merupakan langkah-langkah pribadi atau langkah-langkah hanya Partai Nasdem. Sedangkan Anies sebagai calon presiden dari Partai Nasdem, PKS, PKB tidak lagi dilibatkan apa-apa. Sama dengan perlombaan atau konsep perlombaan atau perebutan apapun, berlakulah the winner take it all. Artinya pemenang mengambil semuanya. Prabowo dan Gibran sudah menang, maka berbondong-bondonglah para pihak menuju Prabowo dan Gibran. Sementara the loser seperti Anies Baswedan seakan ditinggalkan dan tidak dilirik lagi. Mungkin pada fase ini seorang kontestan bisa merasa menjadi kesepian, ditinggalkan banyak pihak. Dalam politik lebih kejam lagi. Hanya para pemenang yang dihargai. Dan yang kalah tertinggal begitu saja. Yang kalah hanya bisa bersaing nanti 5 tahun lagi. Dan bukan hanya pada saat persaingan saja, tetapi juga sebelum persaingan, yang kalah sama sekali tidak dipandang apapun. Kecuali yang kalah bergabung dengan yang menang. Sebagaimana dilakukan oleh Prabowo yang dikalahkan Jokowi dan kemudian Prabowo bergabung. Sehingga namanya tidak menjadi kartu mati, tapi hidup lagi di bawah kepresidenan Jokowi dan bahkan dapat di-endorse oleh Jokowi menjadi calon presiden dan
sepanjang menurut quick account Prabowo Gibran menang. Kita juga masih ingat ada seorang politikus mengatakan, setelah Pilpres yang kalah siap-siap nanti menjadi tersangka. Kita tidak tahu siapa yang dimaksud politikus tersebut menjadi tersangka. Karena ada banyak pihak, ada beberapa pihak. Dan si politikus tidak menyebut namanya. Namun dalam situasi seperti ini tentu bisa beredar banyak kabar burung. Baik kepada calon-calon presiden maupun calon-calon wakil presiden. Disinilah kita harus memandang politik adalah suatu seni menggapai kekuasaan, suatu seni mengelola kekuasaan, termasuk bagaimana memperlakukan yang kalah agar tidak berkembang, kecuali yang kalah bergabung dengan yang menang. Tentu tidak mudah bagi Anies untuk bergabung dengan Prabowo. Dapat diingat ketika Anies Baswedan menjadi gubernur Jakarta, 100% full di backup oleh Prabowo. Bahkan untuk kepentingan pemenangan Anies, waktu itu Prabowo menggelontorkan banyak sekali uang dalam bilangan ratusan miliar. Dan memang kemudian Prabowo berhasil membawa Anies menjadi gubernur Jakarta. Ketika menjadi gubernur Jakarta, viral di mana-mana. Anies mengatakan, saya tidak akan maju jadi pilpres kalau berhadapan dengan Prabowo. Tapi jalan politik berbicara lain. Akhirnya Anies berhadapan-hadapan dengan Prabowo. Dalam debat kemudian terkenal Prabowo mengatakan, Anies, Anies, Anies. Begitulah politik. Yang kalah selalu harus menanggung risiko. Dan Anies Baswedan sebagai pihak yang kalah menanggung risikonya sekarang. Mungkin tidak lagi dilirik Surya Paloh, karena memang tidak ada satu kepentingan yang signifikan. Politik selalu memakai pihak yang menguntungkan dan mengabaikan yang merugikan. Oleh karena itu, ke depan siapapun yang akan terjun ke dunia politik harus belajar, harus menyadari hal ini. Sama mungkin hari-hari ini yang dihadapi oleh Anies Baswedan ketika dia ditinggalkan oleh pendukung utamanya. Dalam arti tentu yang luas, kecuali Anies mau bergabung dengan kekuasaan. Terima kasih. Tegakkan hukum, berikan keadilan.